Bab 7, Hoka Oka yang arogan. Xin Long duduk bersila di kamarnya dan saat ini ingatan tentang kehidupan masa lalunya telah tersegel dengan sangat kuat. Xin Long yang saat ini bernama Wulong hanya ingat kalau dia memiliki pengetahuan tentang pengobatan dan alkemis, kultivasi, sihir dan pembuatan jimat serta formasi dan juga pemurnian senjata. Wulong tidak tahu dari mana dia memiliki pengetahuan ini, tahu-tahu dia sudah memiliki pengetahuan tentang semua itu telah melekat di kepalanya. Kenapa aku memiliki pengetahuan tentang kultivasi dan alkemis serta lainnya? Mungkinkah ada sebuah hal yang membuatku memiliki semua keterampilan yang ada di otakku? Saat ini, Wulong sedang kebingungan memikirkan semua permasalahan yang ada di otaknya, sampai tengah malam. Akhirnya Wulong pasrah dan mengabaikan semua pertanyaannya. Yang penting baginya adalah berkultivasi meningkatkan kekuatannya, karena saat ini dia telah berhasil menerobos ke ranah pembentukan awal tahap awal. Di ranah pembentukan, seorang praktisi tidak memerlukan energi yang sangat berlimpah untuk maju. Apalagi Wulong memiliki ingatan tentang seni kultivasi absolut yang mampu memurnikan semua jenis energi untuk dimasukkan ke dalam dantiannya. Wulong malam ini tidak berkultivasi di kamarnya, dia pergi ke lantai paling atas dari tempat kosnya yang memiliki 3 lantai dan bersila di lantai yang tidak tertutupi oleh apapun. Atau lantai yang terbuka, di sana Wulong menyerap energi bulan. Hanya dalam tempo beberapa jam, Wulong berhasil menerobos ke tahap 2. Lumayan, aku berhasil menerobos ke tahap 2 dari ranah pembentukan awal. Pagi harinya, Wulong membuka matanya. Saat ini hari Rabu dan cuaca di langit juga tampak sedikit mengeluarkan cahaya pagi. Bulan April tanggal pertengahan adalah bertepatan dengan musim semi, semua hal tampak sangat indah. Wulong yang telah selesai berkultivasi akhirnya bangkit dan turun ke bawah menuju kamarnya. Wulong pun pergi membersihkan diri. Dia merasa tubuhnya terdapat beberapa cairan hitam menjijikan. Wah, sungguh zat kotor di tubuhku sangat banyak. Wulong segera pergi membersihkan diri. Tadinya ketika dia selesai berkultivasi, Wulong tidak menyadari kotoran dari tubuhnya telah keluar. Tapi setelah memasuki kamar kosnya, dia mencium bau tidak sedap dan melihat ke tubuhnya ternyata telah muncul zat menjijikan, hingga membuatnya merasa jijik. Setelah selesai membersihkan diri, Wulong membuat sarapan mie instan. Karya sebagai pemuda modern yang bersekolah di luar daerahnya. Makanan favorit bagi pemuda miskin seperti Wulong adalah mie instan. Murah meriah muntah. Selesai sarapan, Wulong melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 6:30. Dengan santai, Wulong keluar dari kamarnya menuju ke sekolah menengah atas kota Fongkai. Sesampainya di gerbang pintu sekolah yang sudah ramai murid sekolah juga akan memasuki pintu gerbang, tiba-tiba Wulong mendengar seseorang memanggilnya. Tuan muda Wulong, tunggu sebentar. Wulong membalikkan tubuhnya dan melihat, ternyata dia adalah tabib Lojing yang menghentikannya. Wulong masih ingat semua kejadian yang dialaminya semasa reinkarnasi dia, mulai dari anak-anak, sampai saat ini, jadi secara alami, dia juga masih ingat dengan tabib Lojing. Apalagi kejadian dia mengenal tabib Lojing yang telah mengangkatnya sebagai gurunya itu baru terjadi kemarin. Tabib Lojing, Anda menungguku di sini pagi-pagi sekali. Selamat pagi Tuan Muda Wulong, aku memang sudah menunggu Tuan Muda sejak jam 6 pagi, karena ada yang perlu kukatakan kepada Tuan Muda. Ada perlu apakah Tabib Lojing ingin menemuiku? Tabib Lojing pun berjalan mendekati Wulong dan dengan sopan dia membungkuk memberi hormat. Tuan Muda, semalam aku telah memberikan jimat yang Anda buatkan. Namun keluarga dari Tuan Kou Giong tidak mau menerimanya dan mereka juga menganggap sampah jimat yang Anda berikan. Tampak wajah dari Tabib Lojing menjadi murung dan masam, padahal dia melihat cahaya yang keluar dari jimat buatan Wulong. Wulong terdiam sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan pasrah, lalu berkata, "Tidak apa-apa. Tapi aku masih kasihan melihat Pak Tua itu. Tabib Lojing, kalau bisa secara sembunyi-sembunyi, kamu sembunyikan jimat yang kuberikan itu di kantong atau di bawah bantal Pak Tua itu. Ini sangat berguna, karena kalau aku tidak salah perhitungan, malam ini, aura gelap yang menyelimuti Pak Tua itu pasti akan meluap. Dengan jimat ini, aura gelap itu akan ditekan." Oh, baiklah. Tuan Muda satu lagi, jam berapakah Tuan Muda pulang sekolah? Ada apakah Tabib Lojing bertanya kapan aku pulang sekolah? Apakah Tabib Lojing memiliki keperluan? Dengan senyum malu-malu, Tabib Lojing berkata kepada Wulong, "Begini Tuan Muda, aku ingin mempelajari teknik akupuntur 18 jalan menuju ke langit. Bolehkah aku mempelajarinya dari Tuan Muda?" Wulong terdiam sejenak dan kemudian dia terpikirkan tentang obat-obatan, akhirnya dia tersenyum dan berkata, "Tabib Lojing, apakah di tempat praktek kamu ada banyak jenis obat herbal?" "Ada banyak di tempatku Tuan Muda, bila Tuan Muda mau, aku akan memberikannya kepada Tuan Muda." Tuan Muda tinggal pilih saja yang mana yang Tuan Muda perlukan. Baiklah, jam 1:30 aku keluar dari sekolah. Kamu bisa menjemputku di sini,
sekalian aku akan membuatkan sebuah buku pelajaran akupuntur 18 jalan menuju ke langit. Baik-baik Tuan Muda, aku akan segera menjemputmu di sini jam 1:30. Banyak murid-murid yang menatap Wulong dengan heran, apalagi teman sekelas Wulong, yang mereka tahu, Wulong adalah anak orang miskin. Bagaimana seorang tabib yang memakai pakaian cukup berkelas memanggil Wulong sebagai tuan mudanya dan tampaknya tabib itu juga sangat menghormatinya. Bagaimana bocah miskin itu membuat seorang tabib terkenal di kota Fengkei ini bisa menghormati bocah miskin? Aku juga dari tadi heran, kenapa si Wulong itu bisa membuat tabib yang terkenal itu menghormatinya? Hao Kolai, nanti di dalam kelas, coba kamu korek keterangan dari bocah miskin itu, kalau dia tidak mau mengatakannya, hajar saja dia. Baik bos. Seorang tuan muda dari keluarga kaya dan kebetulan satu kelas dengan Wulong masih penasaran kepada Wulong yang bisa membuat tabib Lojing menghormatinya. Karena keluarganya saja ketika akan berobat kepada tabib Lojing saja selalu sangat susah untuk mengundangnya. Teman sekelas Wulong yang kaya raya ini bernama Chong Kaisan. Keluarga Chong di kota Fengkei adalah keluarga kelas 2. Kekayaan keluarga Chong ini senilai hampir 1 juta yuan. Usaha mereka bergerak di bidang tekstil, banyak pakaian-pakaian bermerek di kota Fengkei menggunakan bahan pakaian pabrik keluarga Kong. Apalagi Kong Kaisan ini sudah sejak lama menaksir gadis di kelasnya yang bernama Xiniang, tapi setiap Kong Kaisan ini melihat gadis pujaannya. Xiniang selalu menatap Wulong dengan tatapan penuh pesona dan memuja, hingga membuat Kong Kaisan sudah lama mendendam iri kepada Wulong. Padahal, Wulong sendiri juga tidak tahu kalau Xiniang diam-diam mencintainya, karena di kelas Wulong selalu dikelilingi oleh banyak gadis cantik yang memujanya. Ketika Wulong telah sampai di kelas, dia duduk dengan santai dan mengeluarkan sebuah buku pelajaran sejarah dan membacanya dengan santai. Tiba-tiba terdengar suara menegurnya dengan kasar, ternyata Hao Kolai lah yang menegurnya itu. Hai bocah miskin, beritahu aku, kenapa tabib Lojeng menemuimu secara pribadi tadi pagi? Wulong mengerutkan dahinya menatap Hao Kolai yang berada di depannya, ternyata Hao Kolai juga tidak sendirian. Dia membawa 2 teman lainnya untuk mengintimidasi Wulong. Itu bukan urusanmu. Dan aku tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. Mendengar jawaban Wulong, Hao Kolai menjadi marah. Biasanya banyak murid miskin yang bila dibentak olehnya akan segera bergetar ketakutan. Tapi kini melihat Wulong malah sepertinya memprovokasi dirinya membuat Hao Kolai menjadi marah, dia menunjuk hidung Wulong dan mengancamnya. Dasar bocah sialan kamu, percaya atau tidak, aku bisa saja memukulmu sampai wajahmu bengkak dan tidak dikenali bahkan oleh ibumu. Kali ini gantian wajah Wulong yang menjadi dingin, dia tidak suka membuat keributan, namun dia akan melawan bila ada yang berani mengancamnya. Apalagi sekarang, Wulong telah memiliki kekuatan yang lumayan saat ini. Wulong menatap Hao Kolai dengan tatapan dingin dan penuh dengan niat membunuh, hingga membuat Hao Kolai secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Beberapa detik kemudian, Hao Kolai akhirnya tersadar, dia pun menjadi marah. Keparat, sepertinya kamu perlu diberikan pelajaran. Kalian serang bocah miskin ini dan buat wajahnya bengkak seperti babi. Baik. Hao Kolai yang tubuhnya lebih pendek, tapi gempal tidak berani menyerang Wulong secara langsung karena tadi dia merasa terintimidasi oleh tatapan Wulong. Sehingga dia memerintahkan 2 anggotanya untuk menyerang Wulong. Kedua anggotanya bergerak meninju wajah Wulong dengan cepat. Keduanya adalah manusia biasa, hanya saja memiliki tenaga yang lebih baik dari murid kebanyakan saja. Tapi di hadapan Wulong, 2 orang di depannya hanyalah kertas tipis. Wood. Wulong hanya mengangkat tangannya dengan santai dengan telapak tangan. Dia menahan pukulan kedua orang itu, dan akibatnya krak, krek. Aduh, tanganku. Tangan yang digunakan untuk mencoba menyerang Wulong dari 2 orang anggota dari Hao Kolai mengalami keretakan tulang. Hingga membuat kedua orang yang menyerang Wulong berteriak kencang dan melolong kesakitan. 2 orang itu langsung terpental mundur sampai 5 tindak, membuat Hao Kolai tertegun. Walah, kenapa malah 2 orang tidak berguna ini yang kalah? Gawat! Bab 8, menularkan teknik akupuntur kepada murid. Wulong yang baru saja membereskan 2 orang bawahan Hao Kolai akhirnya menatap dingin Hao Kolai, hingga membuat tubuh Hao Kolai menggigil ketakutan. Semua murid yang berada di dalam kelas terkejut melihat kejadian itu. Mereka tidak menyangka kalau Wulong memiliki kekuatan yang sangat mengerikan bagi mereka. Bagaimana Wulong menjadi begitu kuat? Aku juga heran. Biasanya Wulong sangat kalem, kenapa hari ini dia tampaknya sangat berbeda. Bahkan beberapa murid wanita menjadi lebih memujanya. Wih, Wulong memang pria pujaanku. Dia bukan saja pria yang memiliki otak yang encer, tapi dia juga adalah pria yang kuat. Aku sangat mencintaimu Wulong. Wulong, aku bersedia menjadi istrimu. Baru saja Wulong akan bertindak. Tiba-tiba dari pintu kelas,
masuk seorang guru wanita tua memakai kacamata berumur sekitar 50-an tahun yang merupakan seorang guru mata pelajaran sejarah. Guru yang bernama Ibu Guru Fu Wening mengerutkan dahinya karena melihat dua orang muridnya yang berbadan paling besar malah tergeletak di lantai dan berteriak kesakitan sambil memegangi tangannya. "Kalian berdua, apa yang telah terjadi? Mengapa kalian tergeletak di lantai? Cepat berdiri!" Dua orang murid yang kesakitan sambil memegangi tangan itu berusaha berdiri dan memegangi tangan mereka dengan satu tangan yang lain, lalu sambil meringis kesakitan keduanya melaporkan perbuatan Wulong. "Bu Guru, Wulong telah memukul kami dan lihatlah, tangan kami bengkak. Ini adalah perbuatan Wulong." Mendengar keterangan itu, Guru Fu Wening menatap Wulong dan ekspresinya sedikit heran, tapi baru saja dia akan memarahi Wulong. Banyak murid wanita yang menjadi saksi tadi langsung merespon. Mereka berteriak dan memarahi dua orang murid itu dan melaporkan kejadian yang sesungguhnya kepada Guru Fu Wening. "Bu Guru, Wulong tidak bersalah, kedua orang itulah yang bersalah. Mereka berdua diperintahkan oleh Houkolai untuk melukai Wulong, untung saja Wulong bisa membela diri. Dia menahan pukulan kedua orang itu dan membuat keduanya kesakitan." Guru Fu Wening menatap Houkolai. Houkolai yang mendengar tuduhan para gadis di kelasnya tidak berani menatap wajah ibu guru, dia hanya bisa menundukkan kepalanya, dan di dalam hati, dia mengutuk para gadis di kelasnya. "Sialan para gadis-gadis itu, awas saja mereka. Aku akan membuat perhitungan dengan mereka." "Houkolai, apakah yang dikatakan oleh teman-temanmu itu adalah benar?" Houkolai tidak berani menjawab pertanyaan gurunya, dan gurunya lalu menatap dua orang yang masih meringis kesakitan. "Hei, kalian berdua, apakah benar yang dikatakan para murid wanita itu?" Kedua orang murid yang merupakan anggota dari Houkolai juga tidak berani menjawab pertanyaan guru mereka, hingga membuat Guru Fu Wening menjat berang. "Kalian, pergi ke kantor guru, aku akan mengurus kalian terlebih dahulu." Ibu Guru Fu Wening akhirnya menggiring ketiga murid nakal itu menuju kantor kepala sekolah. Setelah itu dia melaporkan perbuatan ketiganya kepada kepala sekolah. Kepala sekolah menatap Guru Fu Wening dan menganggukkan kepala, lalu berkata, "Ibu Fu Wening silakan kembali ke kelas. Biar aku yang mengurus ketiga siswa nakal ini." "Baik Pak, saya permisi." Di ruang kepala sekolah, Houkolai dimarahi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah yang bernama Kong Ju adalah paman dari tuan muda Song Kai-san. Akhirnya, Houkolai mengatakan yang sejujurnya kepada kepala sekolah bahwa perbuatannya adalah atas suruhan dari tuan muda Song Kai-san. Kepala sekolah Kong Ju akhirnya hanya bisa menggerutu, karena Song Kai-san adalah anak dari abang sepupunya. "Sialan! Dasar Kai-san anak bengal." Kepala sekolah menatap ketiganya lagi dan memerintahkan ketiganya untuk berdiri di tengah lapangan olahraga, namun memberi perintah tambahan. "Kalian berdua pergi ke ruang perawatan luka dan obati luka kalian, sedangkan kamu Houkolai, kamu berdiri di tengah lapangan sampai jam pelajaran berakhir." Houkolai tidak berani membantah perintah dari kepala sekolah, bagaimanapun juga kepala sekolah adalah paman dari tuan muda Song Kai-san. Setelah pulang sekolah, Wulong dengan santai seperti tidak merasa bersalah berjalan menuju pintu gerbang sekolah untuk menunggu tabib Lo Jeng. Tapi baru saja dia sampai di pintu gerbang sekolah, tabib Lo Jeng segera memanggilnya. "Tuan muda Wulong." Ya tabib Lo Jeng, mari kita pergi ke tempatmu." Mari tuan muda Wulong." Tabib Lo Jeng membawa Wulong menuju ke sebuah mobil yang lumayan bagus, keduanya pun memasuki mobil dan pergi menuju ke tengah kota Fongkai. Mobil berhenti di sebuah klinik yang diberi nama klinik tabib Lo Jeng. Klinik ini tampak ramai pengunjung. Luas bangunan klinik cukup lumayan, setara dengan 2 ruko dijadikan satu, di dalamnya tertata dengan rapi berbagai tanaman arbel yang telah kering, di sana juga terdapat rak-rak laci yang penuh dengan berbagai tanaman arbel kering. "Mari silakan tuan muda masuk ke dalam klinik kecilku." Tabib Lo Jeng membawa Wulong memasuki kantornya dan menghidangkan teh terbaik untuk Wulong. "Guru, silakan diminum tehnya." Klinikmu lumayan luas, tidak heran kamu menjadi tabib terbaik di kota Fongkai ini." Tidak berani, murid tidak berani mengklaim sebagai tabib terbaik, apalagi di sini ada guru Wulong. Tabib Lo Jeng tidak berani menerima klaim itu karena di sini terdapat Wulong. Biasanya kalau terhadap orang lain, tabib Lo Jeng akan bangga ketika seseorang memujinya. "Baiklah, coba kamu berikan kepadaku sebuah buku, agar aku bisa menuliskan teknik akupuntur 18 jalan menuju langit." Tabib Lo Jeng yang sudah mempersiapkan buku sita kuas dan tinta pun menyerahkannya kepada Wulong. "Ini guru, silakan dilihat. Apakah buku ini sesuai dan bisa digunakan?" Wulong menganggukkan kepalanya dan tersenyum, kemudian dia berkata, "Baiklah, buku ini sangat bagus, tapi sebelumnya, aku ingin memintamu untuk menyediakan beberapa arbel untukku. Apakah boleh?" Boleh, silakan guru catat di kertas putih ini, murid akan mengumpulkannya untuk guru." Kembali tabib Lo Jeng memberikan selembar kertas putih kepada Wulong. Tanpa malu-malu lagi, Wulong menuliskan 25 macam resep obat arbel.
Tolong kamu kumpulkan semua bahan obat ini, dan aku akan menuliskan buku ini. Baik guru, silakan, murid akan pergi mengumpulkan bahan herbal yang guru inginkan. Tabib Lo Jing akhirnya keluar dari kantornya dan memanggil karyawannya untuk mengumpulkan semua bahan yang diminta oleh Wulong. Karena semua bahannya adalah bahan umum, hanya ada 5 bahan yang sedikit langka, dan semuanya tersedia di kliniknya, maka itu Tabib Lo Jing segera memerintahkan anggotanya untuk mengambilkan bahan herbal itu. Setelah melihat Tabib Lo Jing pergi, Wulong menuliskan buku tentang jarum akupuntur, teknik 18 jalan menuju ke langit. Wulong menjelaskan secara detail semua tata cara penusukan dan juga nama-nama titik akupunturnya di buku tersebut. Bagi Wulong, teknik ini adalah teknik biasa, dia masih memiliki ratusan teknik yang lebih ampuh daripada teknik milik Dewa Tianji. Saat ini, Wulong sendiri tidak tahu kenapa dia memiliki pengetahuan tingkat tinggi, karena ingatannya telah tersegel kembali. Wulong hanya tahu bahwa di dalam kepalanya telah memiliki ingatan tentang segala macam seni kultivasi, seni pembuatan jimat dan formasi, seni alkemis dan tabib juga seni penempaan senjata. Dia tidak tahu ingatan ini datang dari mana, yang penting saat ini baginya adalah meningkatkan kekuatan kultivasinya. Saat ini tubuh Wulong juga telah sedikit berbeda, biasanya memang putih kulitnya, tapi kini kulit Wulong tampak lebih putih dan bersinar. Juga dia merasa tubuhnya menjadi energik dan tidak mudah lelah, pikirannya juga bertambah baik dalam segi ingatan dan segi menyimpulkan permasalahan. Setelah membuat buku tentang tusuk jarum akupuntur, Wulong akhirnya terduduk sambil menyesap teh yang disediakan oleh Tabib Lo Jing. Pembuatan buku teknik akupuntur 18 jalan menuju ke langit, Wulong hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Padahal dia harus melukis tubuh manusia, agar dia bisa memberikan penjelasan yang akurat di dalam bukunya. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Tabib Lo Jing masuk sambil menanteng sebuah tas yang lumayan besar. Tas itu berisikan obat herbal yang dipesan Wulong. Guru, apakah saya mengganggu? Tabib Lo Jing sangat sopan ketika memasuki ruangannya sendiri karena saat itu di ruangannya terdapat Wulong. Tidak, bukunya telah selesai kubuatkan, silakan kamu lihat. Bila ada yang tidak dimengerti, beritahu saya, agar saya bisa memberikan penjelasan. Wulong berkata sambil memberikan buku yang telah dibuatkannya untuk Tabib Lo Jing. Bagaimanapun juga dia ingin ilmu pengobatannya bisa ditularkan kepada orang lain, agar orang lain dapat menyembuhkan orang yang sakit. Guru, ini herbal pesanan guru, aku telah menyiapkan semuanya. Coba guru periksa, apakah ada yang kurang? Tabib Lo Jing memberikan tas yang penuh dengan tanaman herbal berkualitas terbaik dari kliniknya. Wulong memeriksa tas yang diberikan oleh Tabib Lo Jing kepada dengan antusias, karena dengan adanya tanaman herbal itu, dia memiliki keyakinan untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu juga Tabib Lo Jing. Dia juga langsung memeriksa buku yang telah dibuat oleh Wulong untuknya. Tabib Lo Jing sangat bersemangat membuka buku tersebut dan membacanya dengan seksama serta sangat teliti. Wajah Tabib Lo Jing tampak sangat terharu karena sekarang dia bisa mempelajari seni akupuntur yang telah lama punah. Tapi setelah beberapa saat membacanya, dahi Tabib Lo Jing berkerut, dia pun bertanya, Guru, apakah aku bisa menggunakan teknik jarum akupuntur 18 jalan menuju ke langit? Di sini guru menuliskan bahwa penggunaan jarum perak diharuskan orang yang memiliki energi spiritual di dalam tubuhnya. Oh, ya, di akhir buku aku juga telah menuliskan bagaimana cara mengumpulkan energi spiritual ke dalam tubuh. Kamu bisa mempelajarinya dan mengumpulkan energi spiritual di dalam tubuhmu. Kemudian kamu bisa gunakan untuk menyembuhkan pasien. Wah, terima kasih guru. Terima kasih guru. Aku akan mempelajarinya dengan baik dan tidak membuat guru malu. Ya. Ngomong-ngomong, apakah di sini kamu memiliki tungku alkimia? Ada guru? Tapi aku tidak tahu apakah tungku itu memenuhi syarat guru atau tidak, aku juga tidak tahu. Baik, mari kita lihat.